Baik, kita mulai karena waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini tafsir Qur'annya berdiri dulu biar enggak jenuh. Ini juga aspirasi dari seluruh jamaah yang ada di masjid ini dan juga jamaah yang ada di online. Hari ini selingan acaranya yaitu memperingati Maulid Nabi ya. Biar kita paham perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana biasanya kalau selingan kita hadirkan para ustadz, saudara-saudara kita ya. Saya kenalkan pada kesempatan pagi hari ini yang akan mengisi acara selingan Maulid Nabi adalah Bapak Ustadz Haji Muhammad Mufid SAG MSI. Pak Ustadz ini bagi saya teman lama ya. Dulu bersama almarhum Pak Muslim dan teman-teman yang lain berjuang untuk Kabupaten Semarang, membantu saya berjuang untuk kampanye ya. Terima kasih Pak Ustadz, tambah tua kita nggak terasa ya. Dan beliau ini sekarang adalah juga penyelenggara haji, ibu-ibu, bapak yang online juga ya. Di masjid ini ada penyelenggara haji yang dipimpin oleh Pak Ustadz ini, Pak Mufid ini yang ngurusi. Mau umroh, mau haji, saya juga sama istri pengen daftar, belum kesampaian saja waktunya ya. Jadi masih pengen rindu dengan Mekah ya. Semua yang hadir, baik yang online juga ya, bisa daftar di masjid ini lewat travel yang dimiliki oleh Yayasan Istiqomah ini. Nanti bisa tanya hal-hal itu kepada beliaunya langsung ya, biayanya dan lain sebagainya. Baik, untuk menyingkat acara perlu saya sampaikan kepada Pak Ustadz dulu bahwa pengajian ini sudah kurang 5 tahun, nggak terasa ya, sejak pertengahan tahun 19 ketika COVID dan berlanjut sampai sekarang ini makin digemari dan sekarang ini didengarkan di seluruh Indonesia lewat online ya. Maka saya pandu dengan slide-slide yang dibaca oleh peserta atau jamaah online dari Serang, Jakarta, Pontianak, ya, Banten dan dari seluruh Jawa Tengah ya, seluruh besar ya, dari Jakarta juga. Demikian pengantar hari ini, semoga ada hikmah yang diambil dari peringatan Maulid Nabi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu waktu sebelumnya kami serahkan kepada Pak Ustadz Mufid untuk menyampaikan kajiannya, kurang lebih waktunya 20 menit. Nanti biasanya ada sini menit. Jadi setelah pengajian itu ada sesi tanya jawab ya. Untuk biar memang ini kajian bukan pengajian, kajian ya. Demikian pengantar dari kami. Saya akan bantu dengan PPT slides yang dilihat dari seluruh Indonesia ya. Demikian waktu dan tempat kami serahkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah. Yang kami hormati pembina kajian subuh Masjid
Istiqomah, Bapak Kiai Haji Ridwan Mukhtar, Bapak Kiai Haji Umar Siddiq, moderator dan seluruhnya yang rawuh pada kesempatan kali ini tanpa kami panggil satu persatu. Yang tidak lupa para alim, para ulama, para kiai, asatidz, jamiatul hujjah yang kami muliakan. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat untuk hadir dalam majelis yang luar biasa ini. Dan semoga saja ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga saja kita semuanya ini tercatat dan diakui menjadi umatnya. Amin. Dan kelak mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mohon maaf karena selingan saya nggak perlu lama-lama, ini kajiannya yang lama nanti. Karena ini selingan, saya mengingat apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Muhrisun. Nah, saya dulu datang, saya datang saja, kaget saja, cuma semalam pulang dari luar kota, pagi hari sini. Setelah sholat subuh, mohon maaf kami tidak bisa sholat itu di sini. Kenapa kami harus mendampingi istri dan musola kecil di samping rumah, sehingga kalau tertinggal nanti ada sesuatu yang kurang. Nah, setelah itu ditelepon kembali, barulah lari ke sini. Tetapi insya Allah ini tidak akan mengurangi nilai dari sebuah kita mencari ilmu bersama-sama di majelis ini. Bapak Ibu, para kiai, para ulama, asatidz, jamiatul hujjah, dan para rawuh semuanya yang kami hormati, bahwa kali ini di bulan ini di mana-mana sedang, saya tidak mengatakan euforia, tetapi sedang ramai dengan dimensi dan cara yang berbeda mengungkapkan cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai dimensi dan berbagai caranya, antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, bahkan antara negara satu dengan negara lain, kita lihat berbeda-beda. Mengapa demikian? Dalam kesempatan ini mungkin saya akan mencoba mengurai sedikit saja dari surat Al-Ahzab. Intisarinya saja sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya kita pun sudah paham, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam surat Al-Ahzab tadi ada dua hal yang kepingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi kita. Kemudian Allah meminta kepada kita selaku orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi dengan ucapan dan salam yang penuh penghormatan. Dapat kita nukil
dari arti sebuah surat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana etika kita dalam mengucap sholawat. Saya tidak akan memberikan contoh yang ada di luaran sana atau di tempat mana. Cuman marilah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nabi akhir atau khataban nabiyina, khatamun nabi, nabi yang terakhir dan tidak ada nabi lagi, dengan etika yang baik dan penuh penghormatan. Nah, ada cerita lucu nih Bapak Ibu. Ketika saya di Lampung, itu ketemu dengan Ustadz Edward Anas. Beliau menyampaikan bahwa ketika surat Al-Ahzab 55 ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluknya Allah itu menerima dengan gembira dan mengekspresikan cara bersolawat dengan etikanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu Bapak Ibu, makhluk Allah yang tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kira-kira satu yang tidak mau solawat ini? Tangannya begini Bapak, tangannya begini. Ketika itu Ustadz begini. Bapak Ibu yang kami hormati, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu semuanya menerima dengan etikanya cara bersolawat kepada Rasulullah, kecuali satu yang tidak mau bersolawat, yaitu saya turunkan nanti, saya menunjuk dari masalah ini. Hanya satu, iblis. Oleh karenanya di pagi yang cerah ini mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan etika kita sebagai orang yang beriman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menukil sedikit tentang tafsir surat Al-Ahzab 55 dengan 4 perbedaannya, tetapi dalam satu bingkai etika dan tata cara mengucap salam dengan penuh penghormatan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mohon maaf Pak Ustaz, karena ini kajian, saya tidak mencoba seperti di mimbar ini akhirnya. Kaku ini kan. Biasanya di mimbar nanti. Ini mohon maaf ini. Yang pertama saya ambil dari tafsir Wajiz bahwa Allah menurunkan ketentuan tentang etika bagi umat Islam ketika berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya. Kemudian sebagai umat yang beriman, kita yang tidak menangi itu bahasa Indonesianya apa ya? Tidak sezaman dengan Rasulullah, kita pun diajarkan untuk beretika cara bersolawat dan penuh penghormatan ketika membacanya. Kenapa demikian Bapak Ibu yang kami hormati? Karena di antara bukti keagungan beliau adalah bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Solawat dari Allah berarti memberikan rahmat, dan dari malaikat berarti memohonkan ampunan. Karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi
seperti dengan berkata Allahumma sholli ala Muhammad, yang artinya semoga Allah melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya dengan mengucapkan perkataan seperti Assalamu alayka ayyuhan nabi, semoga keselamatan tercurah kepada wahai engkau nabi. Ini dari tafsir Wajid. Kemudian di dalam tafsir Al-Muyassar ini saya akan mencoba memberikan 4 saja lah, gak usah banyak-banyak, karena begitu banyak tafsir nanti malah bingung. Yang 4 ini bukan menjadi pembeda, tetapi sebagai penajam bagaimana nanti setelah pulang kita dari kajian ini untuk bersolawat kepada Nabi dengan etika dan penuh penghormatan sebagai orang yang beriman. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa sesungguhnya Allah menyanjung Nabi di depan para malaikat yang dekat kepadanya. Para malaikat juga menyanjung Nabi dan mendoakan, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, bersolawat kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benarnya sebagai penghormatan dan pengagungan. Kemudian saya akan percepat sedikit di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Allah dan para malaikatnya yang mulia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Allah adalah rahmat dan pujian baginya, sedangkan solawat bagi malaikat adalah doa dan pujian baginya. Kemudian Imam Al-Bushairi, Imam Al-Barzanji itu mengucapkannya tidak hanya pada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau tidak pada sekedar Allahumma sholli alayya, Assalamu alayka ayyuhan nabi, dan yang lainnya, tetapi malah sudah diibaratkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan, dan engkau bagaikan cahaya di atas cahaya. Kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin ada sahabat atau mungkin ada umat lah ketika itu mengucapkan cara bersolawatnya ketika di depan makam Rasulullah SAW dengan syairnya, idza nilta minkal mudda, artinya itu idza nilta, andai saja aku mendapatkan, minka dari engkau ya Rasulullah, al-mudda, al-mudda itu bermakna hubbun. Hubbun itu apa ya? Cinta. Cinta. Idza nilta minkal mudda, andai saja aku mendapati darimu ya Rasulullah cintamu, fa'al malu hayyinun, maka bagiku ini melihat kekayaan seisi dunia ini tidak apa-apanya. Yang paling hebat adalah cintamu kepadaku. Wa kullu lahu fawqa turabin turabun, dan apa yang aku lihat semuanya di muka bumi ini bagaikan debu yang berterbangan tiada artinya, yang berarti hanya cintamu untukku. Tetapi ini andai saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin masih banyak tafsir di sana tentang cara mengucapkan, memberikan salam dengan penuh penghormatan kepada Rasulullah SAW. Ada sesuai dengan yang singkat di dalam tafsir Wajid tadi. Kemudian juga ada di tafsir yang lain yang sempat saya sampaikan tadi, di tafsir Al-Muyassar, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, seperti yang ditulis Imam Abu Husaini, dan yang ada di mungkin buku atau kitab Al-Barzanji oleh Imam Al-Barzanji, atau seperti tadi untaian para umat ketika zamannya Khulafaur Rasyidin, idza nilta minkal buddha
fa'al malu hayyinun wa kullu lahu faqat turabi turabun, itu adalah ungkapan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu yang kami hormati, dari berbagai tafsir tadi, dan Allah di dalam tafsir itu sebagai penguat bahwa Allah itu mengabarkan kepada kita dan mengajak kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk salam dan rahmatnya. Kemudian malaikat memberikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan dan pujian. Bagaimana kita orang-orang yang beriman dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang kedua, mengapa fenomena yang ada ini banyak muncul bersolawat ketika di perayaan Maulid Nabi? Ada dua hal ini yang perlu dijawab Bapak Ibu yang kami hormati. Sebagai orang yang beriman, maka tidak perlu menunggu pada peringatan Maulid Nabi yang ada di Indonesia. Kenapa demikian? Karena di Saudi Arabia tidak ada tanggal merah Maulid Nabi gitu. Di Saudi Arabia biasa-biasa saja. Tetapi bersolawat kepada Nabi selalu diucapkan di setiap waktu. Di Abu Dhabi mungkin, di negara-negara yang lain tidak ada peringatan Maulid Nabi tanggalnya jadi tanggal merah atau libur. Nah, kita hidup di negara Indonesia, tentunya kita harus taat kepada hukum yang berlaku atau kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan dalam aturan di negara ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika di negara lain tidak ada hari libur karena peringatan Maulid Nabi, apa yang terjadi di sana? Salam dan ucapan dengan penuh kehormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilaksanakan di setiap saat. Di negara ini kadang lupa mengapa hanya diperingati ketika bulan Maulid Nabi atau Rabiul Awal. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berarti menjadikan kita sebagai orang yang harus bijak ketika melihat di sana, di luar negara Indonesia, ucapan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan di setiap saat dengan penuh penghormatan, sementara di Indonesia ini seakan-akan hanya dilaksanakan pada peringatan Maulid Nabi atau di Rabiul Awal, selebihnya pada lupa. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tarik. Sempat bertemu kami kepada seorang kiai di Rembang. Saya tidak menyebutkan. Mengapa demikian nanti akan menjadi pembeda kalau kami sebutkan. Ada dua pesan dari kiai tersebut. Wahai anakku, karena engkau hidup di Indonesia, maka lakukanlah yang terbaik untuk negerimu. Tetapi jangan pernah engkau melakukan melebihi cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimananmu. Jangan pernah engkau melebihkan cintamu kepada Rasulullah karena sunnahnya. Ada dua hal pesan itu. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, bukan kita mau melawan, bukan mau kita untuk membiarkan, tetapi kita harus berbijak dalam melaksanakan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan sebagaimana pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apabila kita menemukan sholawat atau ucapan sholawat sebagai bentuk penghargaan dengan ucapan yang berbeda, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya biarkan saja. Kemudian ada juga yang melanturkan dengan untaian syairnya atau lagunya, anta syamsun anta badrun anta nurul fauqa nur dan lain sebagainya, ia biarkan.
Pengertian biarkan ini adalah kita menghormati, bukan berarti kita membiarkan dan membedakan mengapa ini begini dan yang itu begitu. Ini karena kita apa? Kita berbicara, kita bijaksana dalam melaksanakan ucapan atau menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan salam yang penuh penghormatan. Nah, ada kalanya salam itu diucapkan dalam bentuk jahar yang keras, yang bisa didengar oleh orang lain, dan ada juga ucapan yang bisa diucapkan yang mendengar hanya kita sendiri. Agar semua nyaman, maka ketika ada ucapan yang tidak sesuai dengan keinginan kita karena sebuah penghormatan, maka lirihkanlah ucapan kita, syirkanlah ucapan kita. Tidak harus kita ikut sampai ke sana. Dan bagaimana ketika ada yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tari-tarian, dengan jogetan mungkin, dengan yang lainnya. Andai saja kita mengingat itu bukan sebuah kemungkaran. Mohon maaf, ini saya perjelas. Kita tidak mencoba itu melihat sebagai sebuah kemungkaran, tetapi ada tata cara ketika kita melihat kemungkaran. Yang pertama, kalau kita mampu untuk mengingatkan, ingatkanlah. Apabila kita tidak mampu mengingatkan, maka jawillah atau ucapkan yang paling lirih. Kalau mungkin tidak mampu lagi, maka doakanlah. Sekalipun doa ini menjadi serendah-rendahnya ukuran orang yang beriman ketika melihat kemungkaran. Nah, maksud saya bukan berarti yang demikian itu mungkar, tetapi apabila kita melihat yang demikian, paling tidak jangan kita mengikuti yang demikian. Mengapa demikian? Karena sholawat seharusnya kita ucapkan dengan penuh penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan gitu kita tidak perlu mengikuti. Kemudian kalau kita tidak bisa mengikuti dan ada di lingkungan kita, maka kita bisa mengambil jaraknya. Tetapi kita tidak bisa mengambil jarak karena kita ada di lingkungan itu, maka doakanlah, mintakanlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak begitu lagi. Mengapa demikian Bapak Ibu yang kami hormati? Karena sebagai tuntunan di dalam surat Al-Ahzab 55 tadi telah disampaikan, ucapkanlah salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penghormatan. Sebagai ucap tadi di awal, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup apa yang kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati, surat Al-Ahzab ayat 55 tadi menuntun kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita sebagai orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ucapkanlah solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penghormatan. Nah, kita orang Jawa hormatnya seperti apa? Etika menjadi sesuatu yang paling utama dibanding keilmuan atau akhlak, kira-kira begitu. Matur nuwun, kurang lebihnya demikian karena sini waktu juga. Dan sekali lagi biasanya di mimbar pengajian jadi agak kaku ternyata di kajian. Dan baru pertama kali ini kami hadir di kajian Ustadz Umar Siddiq ini. Matur nuwun, Ustadz, pangapunten sedaya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi kita dengarkan substansi dari pernyataan
kehadiran Nabi Muhammad SAW maupun Nabi pada pagi hari ini mewarnai acara kita seringan ya. Jadi mulai minggu depan kita bicara tafsir lagi ya, biar nggak jenuh dengan wasiat-wasiat baru. Jadi tiap 3 bulan, tiap 3 kali tafsir diselingi acara-acara ceramah yang lain. Mungkin minggu depan jadi Pak Yai Tukiman dan terusnya, Bu Haja, Saliyah, Abiyah dan seterusnya, biar nggak jenuh. Kita akan membahas tafsir 3 juz soalnya ya. Demikian dari itu, jadi masih ada waktu 10 menit mungkin untuk menampung acara apa nih, tanya jawab dimulai dari Ibu Ida, Ibu Mutia.